Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illa anta subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Nutijan TV di mana saja berada, warga Nahdiyin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali jumpa kita pada malam hari ini, mari sama kita bersyukur kepada Allah. Tidak terasa usia Sya'ban kita sudah hari kelima, malam yang ke-6 Sya'ban. Dengan doa dan harapan yang sama, semoga Allah memberikan kita semua panjang umur, sehat lahir batin, bisa bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan iman dan Islam. Syukur kita yang kedua, kita dipertemukan dalam suasana silaturahim sekalipun lewat media online. Mudah-mudahan bisa mengikat silaturahim di antara kita. Salawat serta salam sama kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan berkah dan syafaat beliau akan sampai kepada kita sekalian. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadirin pemirsa Nutijan TV yang dimuliakan Allah, kita memasuki bulan yang kata Nabi, bulannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna Rajab syahrullahi wa Sya'ban syahri wa Ramadhan syahru ummati. Rijibu itu hulalo dan Sya'ban itu bulannya Nabi. Kenapa dikatakan bulannya Allah Rajab? Karena pada bulan Rajab itu bulan di mana Allah berkehendak memberikan mukjizat yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Mukjizat yang satu-satunya diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni satu peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Sehingga bulan itu dikenal dengan bulannya Allah. Kemudian wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban itu bulanku kata Nabi. Kenapa dikatakan bulannya Nabi? Karena di bulan Sya'ban itu turunlah ayat Al-Quran yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Ayat di mana Allah menegaskan bahwa begitu mulianya Nabi Muhammad, bahkan Allah dan para malaikat memuji beliau. Sehingganya bulan itu dikatakan oleh Nabi bulanku. Yang kedua, kenapa bulan Sya'ban dikatakan bulannya Nabi? Karena tiadalah bulan yang Nabi banyak berpuasa kecuali bulan Sya'ban, selain bulan Ramadan. Wa Ramadhan syahru ummati, dan bulan Ramadan bulannya umatku. Karena di bulan Ramadan begitu banyak ampunan, rahmat, maghfirah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Nutijan TV di mana saja berada, kita mengutip penjelasan tentang Fadilah Sya'ban yang disampaikan dalam kitabnya Profesor Dr. Said Muhammad Al-Maliki Al-Hasani, seorang ulama besar di tanah Makkah, yang mudah-mudahan penjelasan-penjelasan beliau ini yang kita kutip dari kitab beliau akan menambah sedikit demi sedikit pengetahuan kita tentang apa itu Sya'ban. Sya'ban ini di dalam penjelasannya Yahya bin Mu'az mengatakan Sya'ban itu hamsun huruf, ada 5 huruf dalam kata Sya'ban itu sendiri. Syed Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani mengatakan li'annahu khairan katsira. Dikatakan Sya'ban karena di dalamnya terdapat
kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Terdapat kebaikan yang begitu banyak sehingga dikatakan Sya'ban. Sedangkan Yahya bin Mu'az menjelaskan bahwa Sya'ban itu memiliki makna sesuai huruf yang terkandung pada kata Sya'ban. Ada huruf sin, ada huruf ain, ada huruf ba, ada huruf alif dan huruf nun. Setiap huruf mengandung makna. Yang pertama huruf sin. Apa makna dari huruf sin? Asyarafu wassafa'ah, kemuliaan dan pertolongan. Maka bulan Sya'ban ini bulan yang penuh syafaat, bulan yang penuh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua huruf ain. Apa makna dari ain? Al-izzah, memiliki arti kemuliaan. Bulan yang sangat diperhatikan oleh Nabi, bulan yang sangat mulia. Yang ketiga huruf ba. Apa makna dari huruf ba? Birrun, kebaikan. Maka Sya'ban itu penuh dengan kebaikan. Yang ketiga, yang keempat huruf alif, ulfatun, bermakna persatuan. Dan nun berarti mempunyai makna an-nur, cahaya. Sehingga ini makna-makna yang terkandung di dalam bulan Sya'ban itu sendiri. Ada bulan cahaya, di situ ada huruf nun bermakna nur, kemudian ada ain al-izzah, kemuliaan, karena salah satu bulan yang dimuliakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama memberikan penjelasan yang berkaitan antara Sya'ban, Rajab dan Ramadan. Bulan Rajab itu bulan di mana kita membersihkan badan kita. Kemudian Sya'ban itu kita membersihkan qalbu kita, hati kita. Dan bulan Ramadan, bulan di mana kita membersihkan ruh kita. Ketika ketiga-tiganya sudah dalam keadaan bersih, maka kita insya Allah akan dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, sehingga pada puncaknya kita berada pada Aid, pada hari kemenangan, atau yang kita kenal dengan Idul Fitri. Qad aflaha man tadzakka, sungguh bahagia orang-orang yang membersihkan jiwanya. Hadirin pemirsa Netizen TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara kemuliaan Sya'ban, selain di dalamnya turun ayat berkaitan dengan solawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada bulan Sya'ban pula turun ayat yang berkaitan dengan kewajiban berpuasa. Maka di antara amaliyah yang kita kerjakan di bulan Sya'ban adalah berpuasa, yang pada umumnya masyarakat Muslim Indonesia berpuasa pada nisfu Sya'ban. Yang ketiga, di antara kemuliaan bulan Sya'ban, berpindahnya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, Makkah. Ini yang beberapa kesempatan saya jelaskan bahwa kita umat Islam memiliki 3 masjid yang besar. Cuma kita lebih mengenal 2, Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Padahal kalau kita perhatikan Al-Quran, kita punya 3 masjid. 2 kemudian ditambah 1 dengan Masjidil Aqsa, tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Isra wal Mi'raj, dan itu dikekalkan oleh Allah dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. 3 masjid yang kita punya, sehingga tidak ada salahnya kalau kita pun sering mendoakan saudara kita muslim muslimah di Palestina yang berjuang mempertahankan masjid itu sebagai milik umat Islam.
kiblat umat Islam yang pertama itu Masjidil Aqsa. Sebelum kita sholat menghadap ke Baitullah, ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Sehingga kalau kita pergi haji, kalau kita pergi umrah, kita akan menemukan satu masjid di Madinah itu. Ada masjid yang diberi nama Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Kenapa? Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di masjid itu, beliau menghadap ke Masjid Aqsa, kiblat pertama. Lalu malaikat Jibril alaihi salam turun membawa wahyu bahwa Allah memindahkan arah kiblat itu ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram, sehingga di satu masjid menjadi dua kiblat, sehingga masjid itu diberi nama Masjid Qiblatain. Ini sejarah-sejarah yang mari sama kita kenali bahwa kita punya yang namanya Masjidil Aqsa, dan itu terjadi di bulan Sya'ban. Peristiwa perpindahan arah kiblat dari Palestina pindah ke Makkah, dari Masjidil Aqsa pindah ke Ka'bah Baitullah, itu terjadi pada bulan Sya'ban. Sejarah peristiwa-peristiwa penting ini terjadi di bulan Sya'ban. Sehingga bulan Sya'ban itu satu di antara bulan yang dimuliakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingganya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa ada 5 malam yang mulia, yang ketika orang berdoa tidak ditolak doanya. Khamsu layali la taruddu fihinna da'wah. Ada 5 malam yang tidak ditolak di dalamnya orang berdoa. Anu teh mau doa tidak ditolak oleh Allah di 5 malam. Yang pertama, Lailati min Rajab, malam Rajab. Ada sebagian ulama mengatakan malam pertama Rajab. Wa lailatun nisfi min Sya'ban. Yang kedua malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga walailatul Jum'ah, malam Jumat. Yang keempat dan yang kelima malam Idul Fitri ataupun malam Idul Adha. Karena malam nisfu Sya'ban ini malam yang ketika berdoa tidak ditolak doanya, maka umat Islam dianjurkan untuk banyak berdoa di malam nisfu Sya'ban. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'bana faqumu layaliha." Apabila tiba malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban atau malam 15 nisfu Sya'ban, faqumu layaliha, maka salatlah kalian pada malam itu. Sehingga para ulama mengartikan, memaknai hadis ini dengan salat nisfu Sya'ban, karena ada perintah faqumu layaliha, berdirilah salat pada malam itu, malam nisfu Sya'ban. Yang berikut wasumu yaumiha, dan berpuasalah di hari-hari Sya'ban. Ya, kita mampu sehari alhamdulillah, kita mampu 2 hari alhamdulillah. Kita puasa di bulan Sya'ban, atau kita mengambil hari yang ada mustajabah doa, kita mengambil nisif pertengahan Sya'ban, puasa. Fa innallaha ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Artinya ini hadis qudsi. Hadis qudsi dengan firman Allah, Quran itu bedanya kalau Al-Quran disampaikan oleh Allah lewat malaikat Jibril, turun sampai kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur sesuai asbabun nuzul. Tetapi kalau hadis qudsi, firman Allah yang langsung dibisikkan oleh Allah di qalbu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Nah, ini termasuk hadis qudsi. Yaqulu,
fa innallaha yaqulu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi pada malam nisfu Sya'ban itu Allah berikan pengumuman atau ultimatum. Apa yang disampaikan oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban? Ala min mustaghfirin faghfiralahu. Adakah orang yang beristighfar kepadaku? Adakah orang yang memohon ampun kepadaku malam ini, malam nisfu Sya'ban ini? Maka aku ampuni dia. Sehingga para ulama mengatakan malam nisfu Sya'ban atau bulan Sya'ban itu bulan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah langsung yang menyampaikan ampunan itu. Ala min mustaghfirin, apakah ada orang yang beristighfar kepadaku? Faghfiralahu, aku ampuni dia. Yang kedua, ala min mustarzikin farjukuhu, adakah orang yang meminta rezeki kepadaku? Maka aku berikan dia rezeki. Makanya malam nisfu Sya'ban, di antara yang kita minta agar dibanyakkan rezeki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ala min sa'ilin fa'tiyahu, adakah orang yang meminta kepadaku, aku berikan. Bahkan dalam hadis qudsi yang lain, wa yaqulullahu ta'ala wa man dzalladzi yuhibbuna fanuhibbuhu, barang siapa yang mencintaiku, aku cinta kepadanya. Wa man dzalladzi yastaghfiruna fanaghfiru lahu, barang siapa yang beristighfar kepadaku, aku ampuni dia. Wa man dzalladzi yatlubuna fanatlubahu, barang siapa yang mencariku, dalam artian mencari Allah, ridho Allah dengan amal ibadah, maka aku cari dia dengan ridho dan pahalaku. Ini kemuliaan-kemuliaan yang berada di malam Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban. Sehingganya ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berada di malam nisfu Sya'ban nanti, insyaallah kita akan memperbanyak amaliyah-amaliyah ini. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, idza kanat lailatan nisfi min Sya'bana faqumu layaliha. Apabila tiba malam nisfu Sya'ban, maka salatlah, berdirilah untuk salat. Maka sebagian ulama mengatakan salat nisfu Sya'ban karena berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Kita kerjakan ba'da maghrib, selesai salat ba'diyah, lalu kita salat nisfu Sya'ban. Ini dalilnya, dalil umumnya ini. Diperintahkan oleh Nabi bersolat pada malam nisfu Sya'ban. Berdiri solat. Bisa dikerjakan sendiri, boleh dikerjakan berjamaah. Wasumu yaumiha, dan berpuasa di hari-hari Sya'ban. Ini perintah-perintah Nabi SAW yang sifatnya sunnah, tetapi pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan di bulan-bulan lain kecuali di bulan Sya'ban. Sehingga ini kesempatan kita berada di bulan Sya'ban untuk mengerjakan amaliyah-amaliyah ini. Lalu berkaitan dengan sebagaimana pada umumnya umat Islam Indonesia, wabil khusus umat Islam yang berada di Gorontalo, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, kemudian salat nisfu Sya'ban sesuai hadis Nabi tadi, berdirilah untuk salat di malam itu. Kemudian setelah salat kita membacakan surah Yasin 3 kali. Ini pun yang menjadi amaliyah kita, karena memang sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi, barang siapa yang membaca Yasin di malam hari, maka di pagi hari dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa mengambil surah Yasin? Karena memang Yasin itu kata Nabi SAW, Yasin qalbul Quran, Yasin itu jantungnya Al-Quran. Maka Yasin itu hatinya Quran. Itu sehingga kita mengambil surah Yasin. Dalam hadis Nabi,
Nabi menganjurkan bacalah Yasin ala kulli hal. Bacalah surah Yasin itu di setiap keadaan. Ada orang sakit, bacakan Yasin boleh. Ada usaha, bacakan Yasin, mudah-mudahan lancar usahanya boleh. Ada niat baik, dibacakan Yasin, mudah-mudahan niat baiknya dimudahkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, boleh. Karena kata Nabi, bacalah Yasin dalam setiap keadaan. Ini keutamaan fadilah Yasin yang dibaca. Sehingga karena begitu banyaknya fadilah itu, sehingga ulama-ulama kita mengambil untuk membacanya di malam yang mulia, malam di mana orang berdoa tidak ditolak oleh Allah, yakni malam nisfu Sya'ban. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikut di dalam penjelasan para ulama yang berkaitan dengan fadilah Sya'ban adalah bulan di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri untuk menjemput datangnya bulan Ramadan. Sehingga ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tidaklah aku melihat engkau berpuasa di luar bulan Ramadan sehebat puasa Sya'ban?" Jadi kalau puasa Sya'ban itu Nabi memang betul-betul puasa. Jumlahnya banyak. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi pernah puasa Sya'ban sebulan penuh. "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa selain Ramadan sehebat puasa Sya'ban. Ada apa ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Tiada bulan yang banyak manusia lalai kecuali bulan di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, yakni bulan Sya'ban. Bainar Rajab wa Sya'ban wa Ramadan." Bulan yang berada di antara Rajab dan Sya'ban, yakni bulan Sya'ban. Ini bulan yang kata Nabi banyak orang lalai. Sehingga Nabi memperbanyak puasa. Sehingga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullun nasi yuja'un yaumal qiyamah ilal anbiya wa ahlihim wa sha'im Rajab wa Sya'ban wa Ramadan." Nanti di hari kiamat kata Nabi semua dalam keadaan lapar. Di hari kiamat semua dalam keadaan haus. Lapar haus. Kecuali Nabi, golongan para Nabi dan keluarga-keluarga mereka, wa sha'im Rajab wa Sya'ban wa Ramadan, dan orang-orang yang berpuasa Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Sehingga ini keistimewaannya bulan Sya'ban. Bahkan dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari, di sepertiga malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala itu turun. Dalam artian bukan Allah yang turun, tapi yang turun rahmat Allah. Jangan dipahami bahwa Allah turun, Allah juga turun. Tidak. Yang turun itu rahmat Allah. Rahmat Allah turun di malam nisfu Sya'ban, dan semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala illa, kecuali. Jadi semua diampuni oleh Allah di malam nisfu Sya'ban, kecuali ada dua golongan. Yang pertama musyrikin. Orang musyrik. Orang-orang yang menyembah selain Allah, orang yang menduakan Allah. Bukan orang yang ziarah kubur. Beda bab tentang ziarah kubur dengan bab syirik. Yang pertama yang tidak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban adalah orang-orang yang musyrikin. Orang yang menduakan Allah. Sehingga anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'an. Kata Nabi, sembahlah Allah wa la tusyrika bihi syai'an. Jangan berbuat syirik dengan sesuatu apapun. Karena sesuatu itu bisa jadi syirik. Bahkan orang sholat pun sholatnya bisa jadi syirik.
Bahkan orang baca Quran pun bisa jadi syirik kalau tidak berhati-hati. Karena syirik itu bahasa hati. Kita tidak bisa menghukumi orang itu syirik hanya karena melihat lahiriahnya. Karena di masa Nabi ada anak angkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Usamah. Di dalam peperangan, Usamah berhadapan dengan satu orang kafir yang jago bergulat. Molotolo molohulua, lama bergulat. Tapi dengan izin Allah, orang kafir ini pun jatuh. Ketika orang kafir ini jatuh, akan dipenggal kepalanya oleh Usamah. Buru-buru orang kafir ini bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi Usamah tidak pusing. Sekalipun dia sudah bersyahadat, dipenggal kepalanya oleh Usamah. Kejadian ini dilaporkan oleh sahabat yang menyaksikan kepada Nabi. Pilo lapor beliau, ya Rasulullah, ti Usama botilo mate talo malo sahadati pilateli Usama. Orang yang sudah bersyahadat dibunuh juga oleh Usama. Kata Nabi, undang Usama. Maka Usama diundang. Kalau istilah kita tabayun. Usama, ini ada yang melapor, kau membunuh orang yang bersyahadat. Kata Usama, dia pura-pura, ya Rasulullah. Cuma karena sudah jatuh, dia akan saya penggal, buru-buru dia bersyahadat. Menurut Usamah dia pura-pura. Menurut Usamah dia bertakiyah, bersandiwara. Apa kata Nabi, wahai Usamah? Apakah kau telah melihat hatinya? Bahwa dia berpura-pura dengan syahadatnya. Subhanallah. Orang yang baru pertama kali bersyahadat dibela oleh Nabi. Wahai Usamah, apakah kau melihat hatinya sehingga kau menuduh dia berpura-pura bersyahadat? Ini begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghormati, menghargai orang yang bersyahadat. Tidak seperti sekarang, orang yang puluhan tahun bersyahadat mudah dikafirkan oleh orang lain. Ini yang pertama. Di malam nisfu Sya'ban diampuni oleh Allah kecuali dua. Yang pertama musyrikin, orang yang syirik. Yang kedua, siapa yang tidak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban? Rahmat Allah turun. Para malaikat sibuk membagi-bagi rahmat Allah di malam nisfu Sya'ban. Tapi ada yang tidak dapat bagian ampunan Allah, orang musyrikin. Dan yang kedua, au musyahin. Siapa mereka? Orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Sehingga mari hadirin pemirsa Nutijan TV di mana saja berada, ternyata malam nisfu Sya'ban bukan hanya mengajarkan kepada kita bagaimana kita berhablum minallah, tetapi malam nisfu Sya'ban pun mengajarkan kita bagaimana tentang hablum minan nas. Sehingga mari menjelang Ramadan ini hal-hal yang perlu kita perbaiki, saling maaf memaafkan, saling menyambung silaturahim. Mudah-mudahan dengan kemuliaan malam nisfu Sya'ban ini kita diberikan oleh Allah hati yang semakin khusyuk dalam beribadah, sehingga nanti tiba datang Ramadan kita dalam keadaan hati yang bersih, jiwa yang bersih, semakin mantap beribadah kepada Allah. Kita perbaiki silaturahim, kita saling maaf memaafkan, sehingganya lewat kesempatan yang mulia ini Al-Fakir pun meminta maaf kepada seluruh pemirsa Nutijan TV di mana saja berada, warga Nahdien di mana saja berada. Mohon maaf lahir batin. Mari kita sambut Ramadan bukan hanya dengan baju yang bersih, tapi dengan hati yang bersih. Bukan hanya dengan sajadah yang bersih, tapi dengan hati yang bersih. Mari kita sambut Ramadan bukan hanya dengan masjid yang bersih, tapi dengan jiwa yang bersih. Karena pada hakikatnya yang dibutuhkan oleh Allah
bukan pakaian yang bersih, tapi hati yang bersih. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupamu, tetapi yang dipandang oleh Allah, yang dilihat oleh Allah, apa yang tersimpan dalam hatimu dan apa amal ibadahmu. Mudah-mudahan semua kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga guru-guru kita yang masih hidup dipanjangkan umur oleh Allah, disehatkan oleh Allah. Guru-guru kita yang telah wafat dimuliakan oleh Allah, dilapangkan kubur mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetangga-tetangga kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang jauh maupun yang dekat, yang sakit maupun yang sehat, semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Ya, fadhal. Ada 3 pertanyaan Ustaz. Ya. Tapi tadi sudah terjawab langsung. Oh iya iya. Tapi tadi bisa diampuni. Ya. Musyrik dan Musyahin. Dari Ibu Anissa dari pedalaman Pohwato. Subhanallah. Ibu Anissa Hijun. Ustaz, terkadang kami bingung antara mohon ampun dan memohon rezeki. Sekiranya Ustaz, kami ini petani di kampung, mana yang terlebih dahulu diutamakan? Apakah mohon ampun dulu atau memohon rezeki terlebih dahulu? Iya. Oh, langsung jawab. Iya. Jadi ibu sahabat tadi? Ibu Anissa Hijun. Ibu Ani. Dari pedalaman Pohwato Iya. katanya. Jadi ini pertanyaan yang luar biasa. Ketika ibu memohon rezeki dan yakin benar bahwa yang mengatur rezeki adalah Allah, yakin benar bahwa yang memberi rezeki adalah Allah, maka permohonan itu mendapatkan ampunan juga. Karena kita meminta kepada Allah sang pemberi, maka kita bukan hanya dapat yang kita minta, bahkan kita dapat yang tidak kita minta, yakni ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada hadis Nabi, ada orang yang bekerja dunia tapi nilainya akhirat. Tapi ada orang yang bekerja akhirat nilainya dunia. Contoh, orang yang sholat tapi ingin dipuji. Pekerjaan akhirat, tapi dia dapat dunia. Kenapa? Karena dia hanya ingin dipuji. Tapi ada orang yang bekerja dunia tapi nilainya akhirat. Kenapa? Dia cari rezeki yang halal, tapi dia minta kepada Allah. Dia yakini Allah pemberi, maka nilainya nilai akhirat. Sehingga Bu, tidak usah bingung, silahkan minta saja. Yang penting hati kita yakin kepada Allah. Jadi bisa bersamaan. Bisa bersamaan, bisa berurutan. Bisa bersamaan, bisa berurutan. Pertama kita minta rezeki, kemudian kita minta ampun, atau sebaliknya. Yang penting hati kita terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Yang kedua Ustaz, dari Pak Muhammad Abdullah Kabila. Ustaz, berikan pencerahan tentang amalan apa paling mudah dilaksanakan dan pahalanya paling besar di nisfu Sya'ban ini Ustaz. Iya. Paling mudah dan pahala paling besar itu kira-kira Paling mudah dan paling besar pahalanya di malam nisfu Sya'ban. Kalau melihat penjelasan-penjelasan tadi, termasuk apa yang disampaikan oleh Allah dalam hadis qudsi, bahwa Allah menurunkan rahmatnya di sepertiga malam nisfu Sya'ban. Lanjut pada penjelasan-penjelasan sampai akhir tadi, ada 2 yang paling afdal di malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, mentauhidkan Allah. Karena orang yang tidak mendapatkan ampunan, mereka yang musyrik, yang menduakan Allah. Maka amalan yang paling afdal mentauhidkan Allah. Dan cara mentauhidkan Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Jadi banyak mentauhidkan Allah, banyak berzikir kepada Allah, itu yang paling afdal. Yang kedua, memaafkan orang. Memaafkan orang. Sehingga dalam Al-Qur'an itu uiddat lil muttaqin, luasnya surga diberikan kepada orang yang takwa. Orang yang takwa itu bagaimana? Salah satunya orang yang takwa itu wal'afina 'anin nas, memaafkan manusia. Sehingga mari, Pak siapa namanya tadi? Abdullah. Pak Abdullah di Kabila, mari kita belajar memaafkan orang. Karena sadar tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, pasti kita pun pernah melukai orang. Maka apa salahnya kita memaafkan
memaafkan orang. Maafkan saja, bismillah. Semoga kita diampuni oleh Allah dan mereka pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kita akhiri dengan doa. Kita awali dengan suratul Fatihah. Wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirina wa rahmatan lil alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ya Allah, wa ballighna Ramadan. Panjangkan umur kami ya Allah, sehatkan lahir batin kami ya Allah. Izinkan kami bertemu dengan bulan Ramadan, izinkan kami berpuasa di bulan Ramadan, izinkan kami beribadah di bulan Ramadan, izinkan kami bertobat kepadamu di bulan Ramadan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallam walhamdulillah.